Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Baik, untuk perkuliahan pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan keempat, kita masih menggunakan metode asinkronus, yaitu dengan video record yang nantinya bisa diupload melalui channel YouTube dengan link yang akan saya bagikan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai demokrasi. Maka pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konstitusi. Nah, sebagai hukum dasar, sebagai granom, norma dasar dalam suatu negara, khususnya adalah negara yang kita cintai, itu negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti dalam materi ini kita akan membahas mengenai apa itu konstitusi, kemudian fungsi, sifat daripada konstitusi, dan bagaimana konstitusi yang berlaku di negara kita. Nah, kita lihat ada beberapa definisi konstitusi yang saya angkat nantinya, terutama dari beberapa pendapat ahli yang bisa nanti kita jadikan perbedaan mengenai penafsiran daripada konstitusi. Nah, kalau kita lihat bahwa setiap negara itu wajib memiliki hukum dasarnya. Nah, kalau di dalam ajaran agama Islam, maka dia harus memiliki sebuah kitab suci. Nah, konstitusi ini diartikan demikian. Dia merupakan hukum dasar yang mengatur bagaimana nantinya sistem pemerintahan yang digunakan, hubungan lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, itulah konstitusi yang nantinya mengatur secara keseluruhannya. Nah, kita bisa lihat konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata konstituen yang berarti membentuk, sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, grondwet. Grond artinya dasar, wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitusi, yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan hukum Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Nah, kita bisa lihat sumber hukum di Indonesia. Karena kita menganut hukum daripada Eropa kontinental. Nah, dan kemudian Indonesia sebelumnya merupakan negara kepulauan ataupun negara sistem kerajaan. Nah, banyaknya aturan-aturan yang tidak dibukukan. Akan tetapi aturan ini masih tetap diakui keberadaannya. Nah, itulah yang kita kenal dengan hukum adat. Nah, hukum adat inilah yang menjadi hukum tidak tertulis di negara kita. Kita bisa lihat aturan hukum tidak tertulis ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang tentang pokok-pokok ketentuan agraria, atau kita kenal dengan Undang-Undang Agraria, di mana di dalam pasal 5
dinyatakan bahwa sumber hukum dari hukum pertanahan di Indonesia adalah bersumber dari hukum adat. Nah, inilah menunjukkan bahwa ada konstitusi yang ternyata tidak tertulis, tetapi tetap diakui oleh masyarakat tersebut ataupun bangsa dan negara. Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan dalam arti luas, keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. Tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. Nah, dalam arti sempit diartikan sebagai norma hukum yang membatasi kekuasaan. Nah, dalam arti luas dia diartikan kepada keseluruhan aturan-aturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dia menjadi sebuah aspek hukum maupun tidak aspek hukum. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa aturan dalam konstitusi itu adalah seluruh yang mengacu kepada pembatasan kepada kekuasaan, kemudian pengaturan kepada tingkah laku masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan mengenai konstitusi. Nah, kita bisa lihat ada pendapat dari K.C. Will. K.C. Will mengartikan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi dia sebuah sistem ketatanegaraan, ya kan? Dengan jenisnya sebuah peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah suatu negara. Jadi ketika kalau kita ingat dalam membentuk sebuah negara, maka harus ada wilayah, harus ada pengakuan, harus ada rakyatnya, harus ada pemerintahan. Nah, inilah pemerintahan ini harus dibentuk sebuah ketentuan, sebuah aturan yang mengatur bagaimana tingkah laku, bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penguasa ataupun kepala negara ataupun kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan tujuan dari sebuah negara. Dan kalau kita di Undang-Undang Dasar juga jelas, ya kan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan itu. Nah, kemudian menurut Hermann Heller, beliau membagi pengertian konstitusi itu ke dalam 3 definisi. Yang pertama, diartikan bahwa konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat. Mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Nah,
Jadi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi artikan bahwa konstitusi ini adalah sebuah kehidupan politik, sebuah kehidupan yang dinamis, ya, kan, hubungan antara masyarakat. Nah, politik bagaimana untuk membentuk suatu negara harus ada sebuah tatanan politik. Nah, yang kedua, Herman mengartikan bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis. Jadi suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa hukum dasar itu bisa secara tidak tertulis. Kenapa? Dari sebuah kebiasaan. Hukum adat itu kan lahir dari sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu kelompok masyarakat. Nah, oleh masyarakat ini kegiatan atau kebiasaan yang mereka lakukan itu diakui memiliki satu manfaat kepada seluruh masyarakatnya, sehingga ini menjadi sebuah pedoman hidup bagi masyarakat, atau di dalam ilmu filsafat dia falsafah hidup. Ya, nah, jadi ada beberapa jenis, misalnya ada sosialisme, hedonisme, individualisme, pluralisme, dan sebagainya. Inilah sebuah konstitusi itu, ya kan, hukum dasar. Kan? Apa yang diinginkan oleh segenap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga diartikannya konstitusi yang ditulis dalam sebuah naskah sebagai undang-undang yang tertinggi berlaku dalam suatu negara. Jadi diartikan bahwa konstitusi itu adalah sebuah aturan yang dituang di dalam sebuah naskah. Yang naskah itu dijadikan sebuah undang-undang yang tertinggi. Apa di Indonesia naskah tersebut atau undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ya, jadi konstitusi itu bentuknya ada yang tertulis yang dituangkan di dalam suatu undang-undang. Nah, kemudian pendapat dari Lassalle. Beliau mengatakan bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat sebuah bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Nah, ibaratkan di dalam sebuah bangunan, sebelum membangun apa yang diperlukan? Harus membuat dulu gambarnya, sketsanya, rancangannya. Nah, inilah dia sebuah konstitusi ini. Sebelum negara itu berjalan, maka dibuat dulu kajian-kajiannya, rancangannya, bentuk negaranya, lambang negaranya, sistem pemerintahannya, dan lain-lain. Kan gitu juga dalam sebuah bangunan. Nah, berapa tinggi bangunannya, ketebalan semennya, jumlah batu yang dibutuhkan, luas wilayahnya. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah rumah yang diinginkan. Nah, itulah dia. Sama yang diartikan oleh si Lassalle. Nah, bagaimana tujuan dari suatu konstitusi ini? Armstrong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah
untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta mendapatkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Nah, jadi tujuan daripada sebuah konstitusi ini adalah untuk membatasi kewenangan daripada pemerintah. Jadi kontrol sosial, ya kan? Supaya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, pemerintah tidak bertindak sesuai dengan keinginannya. Tetapi pemerintah bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan konstitusi. Nah, jelas di dalam sebuah konstitusi itu siapa kepala negara, siapa kepala pemerintahan. Nah, jangan pula mencampur adukan antara urusan pemerintahan dengan urusan negara. Nah, misalnya dalam sistem presidentil, ya kan, negara Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Maka dalam melaksanakan tugasnya, dia tidak boleh bisa berbarengan. Nah, tapi ada kalanya dia wajib memisahkan posisinya sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan. Nah, sehingga tidak melampaui batas kewenangannya. Ya kan? Nah, sehingga pemerintah tidak merasa dirinya memiliki power yang sangat kuat. Nah, jadi perlulah sebuah konstitusi itu. Makanya konstitusi itu dibuat untuk membatasi, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kenapa? Negara tanpa politik ibaratkan kapal tanpa nakoda. Nah, itu juga kebalikannya. Nakoda tidak akan bisa dia bekerja kalau tidak ada sebuah kapal. Nah, dia harus ada keseimbangan. Harus ada rule of law yang mengaturnya, yang bertujuan untuk mengurangi atau membebaskan sentralisasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, konstitusi itu sangat diperlukan dalam sebuah negara. Apa? Karena untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, jadi agar bisa dipahami oleh sebuah pemerintahan, oleh pemegang kekuasaan, bahwa dia memiliki keterbatasan dalam berbuat, dalam bertindak. Dia tidak boleh bertindak di luar dari koridor hukum yang ada. Jadi setiap orang, setiap pemerintah melakukan kegiatan itu wajib mengikuti aturan yang ada. Kita ambil contoh sebuah kereta api. Kereta api ini dia berjalan hanya pada jalur yang telah ditentukan. Dia tidak bisa belok sesuai dengan keinginan masinisnya. Nah, masinisnya juga demikian. Tidak bisa membelokkan kereta api itu sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena sudah ada
jalur yang ditentukan untuk si masinis itu melintas. Dia bisa memilih nggak? Nggak bisa. Sudah ada yang menentukannya. Nah, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus melaju, kayak gitu. Nah, jadi dia tidak bisa memutar-mutar suatu sistem pemerintahan itu dengan kemauannya. Nah, itu juga kereta api. Ketika dia sudah maju, maka dia akan terus maju tanpa ada hambatan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya menurut Hans van Marsevon bahwa konstitusi berfungsi menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Apa saja? Yang pertama, konstitusi menjadi hukum dasar suatu negara. Yang kedua, konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga penting negara. Ketiga, konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya. Keempat, konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kelima, konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Keenam, konstitusi merupakan ideologi elit penguasa. Ketujuh, konstitusi menentukan hubungan material antara negara dan masyarakat. Nah, jadi konstitusi itu berfungsi menjawab berbagai persoalan mengenai hukum dasar suatu negara, dan bahwa dalam sebuah negara harus ada dari kitab sucinya. Ya, kemudian bagaimana negara mengatur lembaga-lembaga negara yang penting, maka bisa diatur dalam konstitusi. Ada seperti misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya. Nah, diatur di dalam sebuah konstitusi. Ya, karena kemudian bagaimana hubungan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, bagaimana kewenangan masing-masing daripada lembaga negara tadi. Nah, apa pula hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam suatu negara hukum. Nah, gitu. Kemudian bagaimana pembatasan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Kemudian bagaimana ideologi daripada penguasa. Nah, keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan negara. Konstitusi ditempatkan pada posisi teratas yang menjadi pedoman untuk jalannya sebuah negara dan mencapai tujuan bersama warga negara. Adapun fungsi konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis adalah yang pertama, penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ
negara. Kemudian berfungsi sebagai simbolik sebagai pemersatu. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Berikutnya, simbolik sebagai pusat upacara. Dan sebagai sarana pengendali masyarakat, baik dalam arti sempit, hanya di bidang politik, maupun arti luas dalam yang mencakup sosial dan ekonomi. Kemudian sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat, baik dalam arti sempit ataupun luas. Nah, inilah dia fungsi sebuah konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, sebelum sini, nah, bagaimana nilai dalam sebuah konstitusi? Ada 3 nilai yang terkandung di dalam sebuah konstitusi. Yang pertama ada nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nah, konstitusi yang bernilai normatif diartikan yaitu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Ini berarti bahwa ada sebuah pendapat, ada sebuah teori bahwa hukum itu tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi hukum harus dilihat bagaimana kegunaannya dalam masyarakat, dalam arti dasen dan dasolennya harus ada. Nah, dalam segi norma, hukum itu tidak hanya sebuah aturan tertulis, tetapi aturan itu bagaimana caranya bisa dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan amanat setiap undang-undang, bahwa setiap warga negara wajib mengetahui atas sebuahnya undang-undang yang baru diundangkan oleh pemerintah. Nah, jadi konstitusi bisa berguna ketika konstitusi ini bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dalam arti nominal, konstitusi ini diartikan hukum berlaku, sebagai hukum yang berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku, atau tidak seluruh pasal-pasal terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nah, ada beberapa daerah yang tidak bisa diterapkan suatu konstitusi ini. Misalnya apa? Undang-undang untuk pemerintahan daerah, misalnya dalam konstitusi siapa kepala negara itu, kepala pemerintahan, ya kan? Nah, ternyata ada di suatu daerah ini tidak bisa diberlakukan, sama daerah-daerah yang masih menggunakan hukum adat dalam hal penghitungan janji kerugian, jual beli tanah misalnya, kan gitu. Nah, bumi dan air dikuasai oleh negara, pasal 33 ini belum tentu bisa digunakan untuk seluruh wilayah, utamanya misalnya wilayah Yogyakarta yang notabene memang kerajaan untuk kepala pemerintahnya, kepala daerahnya. Nah, jadi dia tidak sempurna ternyata dari nilai nominal yang dari segi manfaatnya. Nah, kemudian nilai semantik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nah, nilai konstitusi yang ketiga, dia bernilai semantik. Ini digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kegiatan politiknya, tetapi dalam hal kegiatan politik ini tidak boleh untuk kepentingan golongan tertentunya, kepentingan pribadinya, ya kan, tetapi melainkan untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara.
Nah, ada dua sifat yang terkandung di dalam sebuah konstitusi. Yang pertama, konstitusi itu fleksibel, mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, rigid, tidak mudah dirubah hukum dasarnya. Seperti Indonesia, yaitu ya sifatnya rigid atau kaku, tidak fleksibel, luas. Apa? Karena sulit untuk merubah konstitusi itu. Ya, beda dengan merubah suatu undang-undang aja. Ini undang-undang dasar sangat sulit. Ya, kan? Jadi fleksibel dia mengikuti perkembangan zaman, rigid dia sukar untuk dilakukan perubahan. Nah, bagaimana konstitusi yang ada di negara kita? Kita bisa lihat konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar menempati tempatan tertinggi ataupun kedudukan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar adalah kelompok aturan dasar negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang tertinggi. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki tentang peraturan perundang-undangan. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu berada di posisi teratas. Jadi dia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Nah, kita melihat sejarah daripada konstitusi kita sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 49 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, berarti hanya 4 tahun. Yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Kemudian 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50, lebih kurang nggak sampai 1 tahun, berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Ini pada saat Belanda melakukan agresi militer. Nah, jadi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dia menduduki lagi Indonesia, kemudian dirubahlah konstitusi kita menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Nah, kemudian telah terjadi sebuah perjuangan selama 9 tahun, akhirnya tahun 59 berlakulah Undang-Undang Dasar tahun 17 Agustus 1950, 1950 ya kan, sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, berubah Republik Indonesia Serikat ini berhasil dirubah. Nah, maka kemudian Undang-Undang Dasar juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Kemudian periode keempat yaitu 5 Juni 1959 sampai dengan sekarang, itu kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 50 ke 59 tahun kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Tahun 59 lah baru kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana proses sebuah amandemen dari Undang-Undang Dasar? Nah,
Amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen undang dasar, artinya perubahan undang-undang dasar. Nah, amandemen konstitusi dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. Tadi saya katakan bahwa sifat konstitusi itu ada dua, fleksibel dan rigid. Nah, fleksibel inilah yang mengikuti perkembangan kehidupan dan kenegaraan. Nah, kenapa sistem negara kita adalah demokrasi? Ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semuanya kembali kepada rakyat. Maka konstitusi harus bisa menjadi alat pembaharuan bagi masyarakat. Nah, tentang perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, inilah sangat sulit ternyata di dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita, dalam merubah pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dasar. Yang pertama sudah dilakukan oleh sepertiga jumlah anggota, kemudian dilakukan secara tertulis berserta alasannya, ujiannya kenapa harus dirubah, kemudian harus ada persetujuan daripada 2/3, kemudian persetujuan sekurangnya 50%. Nah, Undang-Undang Dasar sekarang ini hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian pembukaan. Contoh konstitusi negara yang memiliki bagian pembukaan adalah Jepang, India, Amerika Serikat. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar berisi 4 alinea. Sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia, selain berisi pernyataan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap alinea pembukaan memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar 1945 berperan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan hukum di atas segala hukum, stat fundamental norm. Artinya, Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila. Maka dari itu,
dikenallah asas yang berbunyi hukum yang lebih tinggi dapat menyampingkan hukum yang lebih rendah. Undang-undang dasar dalam prosesnya tidak bersifat absolut. Maksudnya, Undang-Undang dasar dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara Indonesia. Bahkan dalam perubahan Undang-Undang dasar ini telah tercantum sendiri pada pasal 37. Tetapi tetap harus mengacu kepada hukum yang lebih tinggi menjadi acuan bagi hukum yang lebih rendah. Nah, dalam arti kata bahwa dalam Undang-Undang dasar kita, seluruh aturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Apabila bertentangan, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita. Nah, intinya setiap warga negara Indonesia beserta pemerintahan wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang dasar. Sebab dengan cara ini tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa memikirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Baik, demikian untuk materi pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan terhadap materi yang saya sampaikan kurang jelasnya, dapat disampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui forum diskusi, yaitu melalui e-learning yang telah ditentukan. Dan jangan lupa untuk absensi melalui forum e-learning tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.